Oke, selamat malam. Hari ini kita akan belajar malam, pagi, siang ya. Kita akan belajar tentang sifat bilangan pangkat tak hingga. Sifat bilangan pangkat tak hingga. Ini ada di materi matematika kelas 7, berarti kelas 1 SMP. Nah, jika ada bilangan 1 pangkat 10 dikalikan 1 pangkat 15, itu kalau 1 mah gampang ya Nana. Kalau misalkan 3 pangkat 10 dikalikan 3 pangkat 15, kamu tidak perlu mencari 3 pangkat 10 berapa terus 3 pangkat 15 berapa, itu tidak perlu ya. Kamu tinggal tahu sifatnya saja dulu. Sifat-sifat bilangan pangkat tak hingga. Nah, satu persatu kita akan pelajari bersama. Yang pertama ada bilangan A pangkat M. Kalau dikalikan A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Contohnya, contoh Butika punya 2 pangkat 7 dikali 2 pangkat 5. Nah, kamu tidak perlu mencari 2 pangkat 7 berapa, karena bilangan utamanya sudah sama. Kalian tinggal menghitung sesuai sifatnya. Oh, kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. 2 pangkat 7 ditambah 5, berarti hasilnya 2 pangkat 12. Hasilnya ini, tidak perlu kamu hitung 2 pangkat 12 berapa, cukup ini saja. Yang kedua, ada A pangkat M dibagi A pangkat N, atau kita tuliskan A pangkat M per A pangkat N. Nah, jika ada soal seperti ini, maka cara pengerjaannya tinggal A pangkat M dikurangi N ya. Contohnya, Butika punya 7/12 dibagi 7/2. Nah, pembagian kan? Pembagian berarti pangkatnya tinggal kita kurangi, berarti tinggal 12 dikurangi 2, hasilnya 7 pangkat 10. Kemudian yang nomor 3, sifat ketiga, ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Nah, jika ada seperti ini, kamu tidak perlu pusing, karena sifatnya tinggal A pangkat M dikali N. Nah, contohnya, Butika punya 8 pangkat 1/2 ya. Butika pangkatkan 4. Nah, karena tinggal A pangkat M kali N, maka ini M-nya, ini N-nya. 8 1/2 kita kalikan 4. Kamu tidak usah bingung, titik itu artinya kali ya. Kalau misalkan di SD kan kamu masih menggunakan kali seperti ini, jika di SMP lebih dibentuk dot ini ya, titik. 4 bagi 2 sama dengan 2 ya anak-anak. Tinggal 1 kali 2 itu 2, berarti 8 pangkat setengah pangkat 4, hasilnya 8 pangkat 2. Terus yang sifat keempat, ada A kali B pangkat N. Nah, ini sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya, kita tulis, misalkan Butika punya 8 kali 5 pangkat 3, berarti hasilnya 8 pangkat 3 dikali 5 pangkat 3 ya. Kemudian sifat kelima, ada A per B pangkat N, maka hasilnya menjadi sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Ingat, per itu sama dengan dibagi ya. Berarti contohnya nih, contoh Butika punya 10/5, mau Butika pangkatkan 3,
Berarti hasilnya sama dengan 10 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Sifat ke-6, ada A pangkat 0. Nah, jika ada A pangkat 0 itu hasilnya 1 ya anak-anak. Kok bisa, Bu? Nah, ini kita mau membuktikan nih. Misalkan Bu Tika punya 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2. Kita kan sudah tahu bahwa jika ada pembagian maka pangkatnya tinggal kita kurangi. Berarti kita hitung dulu nih yang ini. 2 pangkat 2 itu berapa? Oh, 2 pangkat 2 kan sama dengan 2 kali 2. 2 kali 2 itu 4 per 4. 4 per 4 sama dengan 1. Begini ya. Terus kalau kita pakai sifat nih. Tadi kan sudah tahu bahwa A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sama ini. Berarti kalau ada 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2, ini M, tinggal 2 kurangi 2. 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 tadi kamu tahu bahwa ini sama dengan 1. Bisa kamu pakai pangkat yang lain, bisa membuktikan. Oke anak-anak. Sekarang yang sifat ke-7, ada 1 per A pangkat N. Jika kalian ingin mengubah dalam bentuk bilangan pangkat, maka tinggal A pangkat negatif N. Contoh, Bu Tika punya 1 per 2 pangkat 3. Jika Bu Tika ingin dia jadi bilangan pangkat, maka ini sama dengan 2 pangkat negatif 3. Terus sifat ke-8, jika Bu Tika punya A pangkat M per N, itu dalam bentuk akar menjadi A pangkat M akar N. Contohnya, Bu Tika punya 3 pangkat 5 per 2. Berarti jika dalam bentuk akar menjadi 3 pangkat 5 akar 2. Akar 2 tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Sifat ke-9. Nah ini, jika ada akar A, maka sama dengan A pangkat 1 per 2. Kalau A pangkat 1 itu satunya tidak perlu dituliskan ya. Jadi ini kalau ada akar A itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Jika ininya tidak ada angka atau bilangan apapun, berarti ini sama dengan akar 2. Contohnya, ketika punya akar 16. Nah, berarti sama dengan 16 pangkat 1 per 2. Coba kita buktikan. Kamu kan tahu kalau akar 16 itu kan 4. Nah, kalau kita pakai cara ini, apakah hasilnya 4? 16 itu kan 4 pangkat 2. Nah, berarti 16-nya aja 4 pangkat 2. Nah, ini kamu kalikan dengan pangkat 1 per 2. Tadi kita sudah belajar bahwa ini ya, A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Berarti pangkatnya kita kalikan. 4 pangkat 2 kali 1 per 2. 2 dengan 2 dicorek, disederhanakan. Ini 1 kali 1 adalah 1. Berarti 4 pangkat 1 sama dengan 4. Oke, benar ya. Kita buktikan saja. Berarti kalau misalkan Bu Tika punya akar 3 dari A, akar 3 dari A berarti sama dengan A pangkat 1 per 3. Begitu ya. Kalau ada akar 5 dari A, berarti yo A pangkat 1 per 5. Oke, begitu pelajaran kita tentang sifat bilangan pangkat tak hingga. Kita ketemu di materi matematika yang lainnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.